Pemirsa, peningkatan keamanan terlihat di sekitar ibu kota Pakistan menjelang kemungkinan putaran kedua pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Petugas keamanan dan polisi nampak bersiaga di belakang barikade, sementara beberapa kendaraan terlihat melewati pos pemeriksaan. Video ini juga menunjukkan jalanan yang kosong, SPBU yang tutup, dan gedung hotel. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, bertemu dengan kuasa usaha Amerika Serikat Natalie Baker di Islamabad pada hari Senin untuk membahas pengaturan kemungkinan putaran kedua pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, media pemerintah Iran melaporkan pada hari Selasa bahwa belum ada delegasi diplomatik Iran yang telah melakukan perjalanan ke Islamabad, Pakistan. Pakistan bersama dengan negara-negara regional lain memimpin upaya untuk meredakan ketegangan dan mendorong putaran pembicaraan baru antara Washington dan Teheran. अभी मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू है और ईरान और अमेरिका माशाल्लाह अगर बैठते हैं एक टेबल टॉक के लिए तो ये हम सब के लिए बेहतरी है इसमें और हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे। Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Islamabad, Pakistan yang tengah mempersiapkan perundingan putaran kedua Amerika Serikat dan Iran, kita tersambung bersama Muhammad Dafa Sidki, mahasiswa International Islamic University of Islamabad, Pakistan. Dafa, apakah sudah ada informasi kepastian pertemuan atau kehadiran delegasi Amerika Serikat dan Iran saat ini? Ya, terima kasih Mas Munar. Saat ini perlu ditegaskan kembali bahwa perundingan belum sepenuhnya tertutup. Karena baru beberapa jam lalu Amerika Serikat sendiri juga resmi memperpanjang gencatan senjata tanpa tenggat waktu yang spesifik atas desakan langsung dari Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Kepala Angkatan Darat Munir. Kemudian Trump juga menyatakan bahwasanya gencatan senjata ini akan terus diberlakukan sampai proposal Iran ini rampung kepada Amerika Serikat. Dan dia juga mengkonfirmasi bahwasanya kedatangan J.D. Vance selaku kepala delegasi dari Amerika Serikat pun hanya tertunda, bukan berarti batal total. Hal ini menunjukkan bahwasanya masih ada sinyal atau api kecil yang memungkinkan akan terjadinya perundingan kedua pada di Islamabad, tentunya di Pakistan. Dan yang menjadi tantangan saat ini adalah Iran itu belum mengkonfirmasi kehadirannya setidaknya sampai saat ini. Karena Teheran juga saat ini menilai sejumlah tindakan Amerika Serikat dalam masa gencatan senjata termasuk blokade pelabuhan, serangan terhadap kapal-kapal, hingga penyitaan kapal berbendera Iran pun itu mencerminkan ketidakseriusan Amerika Serikat dalam bernegosiasi. Ya, tentunya dinamika yang berubah-ubah secara mendadak dari pihak Amerika Serikat ini mempertebal ketidakpercayaan Iran, sebagaimana yang juga sempat terjadi pada jelang putaran pertama. Tetapi pola ini sebenarnya tidak asing, Mas Ronald. Kenapa? Karena Pakistan juga sebelumnya pada putaran pertama terus mengupayakan jalur diplomasi di balik layar, bahkan hingga saat ini di putaran kedua, yang mendorong pihak-pihak untuk tetap membuka ruang untuk dialog sebagaimana yang mereka berhasil lakukan di putaran pertama ketika membujuk Iran saat tidak mau melakukan perundingan. Dan perundingan ini sendiri juga belum sepenuhnya tertutup karena segala upaya perundingan ini masih terus dikejar. Setidaknya persiapan yang dilakukan Pakistan saat ini mempersiapkan dari tanggal 20 sampai tanggal 24. Hal ini terlihat dari Pakistan yang menerapkan sistem online dan tentunya masih tersisa sekitar 2 hari lagi. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya konfirmasi resmi dari Iran itu belum ada dan menunjukkan bahwasanya adanya ketidakpastian namun belum sepenuhnya padam atau batal total perundingan yang dipersiapkan oleh Islamabad terhadap dua pihak yang sedang bertikai. Seperti itu, Mas. Dafa, kalau begitu secara kasar ya, berapa persen sebetulnya kemungkinan akan terjadi pertemuan atau negosiasi putaran kedua Amerika Serikat dan Iran di Islamabad? Ya, sebenarnya saya juga tidak berani untuk memberikan persentase lebih lanjut, akan tetapi yang perlu saya tegaskan adalah kecil kemungkinan berdasarkan situasi dan kondisi saat ini untuk Iran mau berunding dengan Amerika Serikat apabila kondisinya tetap
terus seperti ini, Amerika Serikat juga menuntut Iran untuk hadir di bawah tekanannya, dan tentunya hal ini tidak mudah dan diperlukan Pakistan dalam memediasi hal ini. Karena tetapi perlu ditegaskan kembali, tidak menutup kemungkinan bahwasanya apa yang dilakukan Pakistan pada mediasi pertama, perundingan pertama, ketika Iran tidak mau untuk hadir, itu bisa terjadi lagi. Itu bisa membuahkan hasil kembali. Dan kalau boleh dikatakan sekitar 20-30% masih ada harapan terbuka optimisme Islamabad untuk memediasi antara Iran maksud saya dengan Amerika Serikat sendiri untuk bernegosiasi di Islamabad Talks pada putaran kedua kali ini, meskipun waktunya belum bisa dipastikan lebih lanjut seperti itu. Oke. Kalau memang nanti ya kita harapkan terjadi ya pertemuan ini supaya kemudian benar-benar tercipta perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Kalau nanti pertemuan kedua ini terjadi, Dava, apakah lokasinya akan sama dengan pertemuan pertama atau dipindahkan? Untuk lokasi perundingan sendiri, seperti yang kita sudah amati dari lokasi terakhir kali, yaitu berada di red zone, dan tentunya berdasarkan evaluasi, karena pengamanan ini dikerahkan cukup ketat di titik red zone, ya kemungkinan besar akan dilakukan di kawasan red zone itu sendiri. Akankah itu di Hotel Serena kembali, atau misalkan di hotel yang berada di sekitar red zone, kita tidak tahu. Tapi yang jelas pengamanan titik tertinggi itu saat ini ada di kawasan red zone. Jalan-jalan menuju red zone itu sudah di blokade. Bahkan saat ini sepertinya ada sedikit perkenduran keamanan, Mas. Karena saya melihat bahwasanya pagi ini jalan-jalan yang diblok itu sudah dibuka kembali. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwasanya apakah ini jadi atau tidak seperti itu. Tetapi Pakistan ini tetap make sure bahwasanya red zone yang diperkirakan sebagai tempat perundingan ini tetap steril, menunjukkan keseriusan Islamabad kalau tiba-tiba ada 1-2 hal yang mana tidak bisa diprediksi menyebabkan keduanya harus kembali berunding di Islamabad, tentunya di lokasi red zone saat ini. Seperti itu, Mas. Kalau memang tidak terjadi pembicaraan ya, kita kan bicara berbagai kemungkinan, Dava. Apakah memang bisa terjadi pembicaraan atau negosiasi damai ini dilakukan dengan 2 kamar, Iran dengan Pakistan, Amerika Serikat dengan Pakistan, baru kemudian dirundingkan oleh Pakistan. Ada kemungkinan skema seperti itu tidak? Kalau untuk teknis pelaksanaan sendiri, ya saya juga belum mengetahui dan menguasai secara pasti rincinya. Tetapi dari desas-desus yang kita sudah dengar, tentunya dari media lokal dan media internasional, perundingan kedua kali ini tentunya hampir mirip ya, Mas, hampir sama dengan yang sudah dikonsepkan pada perundingan pertama dan yang sudah terjadi pada perundingan pertama. Di mana jika sebelumnya berjalan lancar, keduanya akan ditempatkan di ruangan yang berbeda. Di ruangan yang berbeda, di mana Pakistan ini menjadi mediator terhadap keduanya. Jadi Pakistan ini seperti burung pengantar pesan dari perantaranya terhadap Iran, kemudian kepada Amerika Serikat itu sendiri. Dan kalau misalkan ini menemukan titik temu, nantinya ada kemungkinan besar mereka akan berunding di meja perundingan yang sama tentunya. Dan hal ini juga sempat disinggung oleh Trump, yang nantinya dia menyatakan siap untuk datang menemui delegasi Iran jika nanti ternyata ada titik temu atau hal yang baik dari proposal yang telah diajukan Iran nantinya. Tentunya hal ini masih terus dipertimbangkan terkait teknis pelaksanaan yang sewaktu-waktu bisa saja berubah melihat kondisi perkembangan saat ini. Begitu, Mas. Ingin memastikan kembali, Dava, apakah saat ini, saat kita berbicara ini, delegasi Amerika Serikat sudah ada di Islamabad atau kapan rencananya akan ada di Islamabad? Dava?
Pemirsa, kami mohon maaf karena kami terputus dalam berkomunikasi dengan mahasiswa Indonesia Dava yang ada di Islamabad, Pakistan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.